Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan BRIMOB, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol. Sorry guys ya, masih di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Pecat Ahmad Syaroni. Wow. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Bukan ternak Mulyono, bukan juga ternak Prabowo, apalagi ternak Anies dan ternak Ganjar. Tetapi saya adalah ternak bangsa Indonesia. Oke guys, saya sangat kagum dengan seorang wanita pemberani bernama Mbak Salsa Erwina guys, ya, yang berani untuk kuliti DPR satu persatu. Dari Ahmad Syaroni, lalu kemudian Eko Patrio dan Uya Kuya, lalu yang berikutnya ada juga Deddy Sitorus. Benar-benar luar biasa dan hebat. Serta berbobot guys ya, penyampaian dari Mbak Salsa Erwina ini guys ya. Bahkan tadi dia memberikan ancaman yang wow kepada para anggota-anggota DPR. Dan guys, dia memberikan tantangan terbuka untuk debat di televisi kepada Ahmad Syaroni. Tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Ahmad Syaroni takut guys ya, cuma bisa posting-posting lewat story IG, tetapi tidak berani untuk menerima tantangan terbuka dari Mbak Salsa Erwina. Oke guys, selanjutnya saya akan mereaksi kumpulan video dari Mbak Salsa Erwina yang menguliti DPR RI satu persatu. Kita saksikan keseruannya berikut ini. Bener-bener murka banget ya, lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau
udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Oke ya, jadi Ahmad Syaroni, kalau Anda berani silakan ladeni debat dari Mbak Salsa Irwina. Tetapi guys, dari saya pribadi, saya meragukan Ahmad Syaroni tidak akan berani untuk meladeni debat dari Mbak Salsa Irwina. Karena sudah pasti dia akan kalah. Karena dengan blunder kata-katanya yang sangat sombong, dan benar seperti Mbak Irina katakan, Mbak Irwina ya, bahwa beliau ini memang tidak tahu diri, ngata-ngatain rakyat tolol, padahal rakyatlah yang memberikan dia makan, memberikan dia gaji, memberikan dia tunjangan, memberikan dia fasilitas. Harusnya dia tunduk, takut, dan patuh terhadap rakyat Indonesia. Anggota DPR, gila hormat dan nggak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN, yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan nggak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja.
loyo. Kalau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih, gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Keren sekali guys ya, saya sangat suka banget dengan gaya penyampaian dari Mbak Salsa Erwina ini ya. Nah guys, kalian pasti sudah tahu ya, beredar informasi bahwa kalau di luar negeri itu gaji rakyat, selisih gaji rakyat dengan gaji dewannya nggak terlalu jauh. Bahkan dewan di luar negeri ataupun di negara-negara maju, pekerjaan menjadi seorang anggota DPR itu adalah pekerjaan sampingan. Mereka ada backgroundnya, ada pekerjaannya masing-masing. Tetapi ada waktu khususnya mereka untuk rapat atau meluangkan waktu menjadi perwakilan rakyat ya. Jadi tidak menjadi fokus utama dari pekerjaan mereka. Nah ini berbeda dengan DPR-DPR di negara kita. Jadi DPR itu menjadi fokus mereka, menjadi tugas pokok mereka. Karena apa? Karena disitulah kesempatan bagi mereka untuk bisa mengeruk dan mengambil uang negara atau uang rakyat ini. Ya. Coba bayangkan guys, di luar negeri gaji rakyat dengan gaji DPR itu selisihnya 2 kali lipat, ya, 3 kali lipat, nggak terlalu jauh. Tetapi kalau Indonesia 33 kali lipat guys ya, gila. Itu selisih yang sangat jauh. Di mana negara kita ini adalah negara miskin, rakyatnya susah, rakyatnya tertindas, gaji kita hanya kisaran 3 juta sampai 4 juta, bahkan ada yang lebih rendah di bawah itu. Sudah begitu dipotong pajak, dipotong segala macam. Lalu kemudian, ya, para anggota dewan ini, mereka menerima gaji tunjangan yang wow, berpuluh-puluh kali lipat dari rakyat Indonesia. Jelas inilah yang membuat atau membangkitkan amarah dari rakyat Indonesia. Saya sih pengennya seperti ini guys, ya. Laporan harta kekayaan para pejabat kita, kalau bisa, ya, itu nggak terlalu jauh selisihnya dengan rakyat Indonesia. Jadi pejabatnya kaya, rakyatnya juga harus kaya. Jangan semua kekayaan ini hanya dinikmati lari pada pejabat-pejabat kita, sehingga laporan kekayaan mereka berpuluh-puluh miliar, sementara kita, aduh, untuk makan aja kita harus mikir keras. Bisa makan hari ini nggak, bisa makan besok nggak. Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah nggak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua, karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri, karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di-tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich? Mana yang ngatain tolol? Ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional. Udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi. Jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang Ahmad Syaroni yang Crazy Rich itu tapi mati empatinya. Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syaroni. Ahmad Syaroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali,
nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi, ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik, dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Betul. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, aku nggak bisa baca. Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja. Saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia. Namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Begitu besarnya protes terhadap kenaikan tunjangan dari DPR yang sekarang total gajinya 104 juta, tapi nggak ada satupun dari 580 anggota DPR yang menentang atau berpihak kepada suara rakyat di topik ini. Nggak ada satupun dari mereka yang udah bilang kalau mereka juga nggak setuju, karena mereka bersenang-senang di saat rakyatnya menderita, di saat negara sedang defisit anggaran. Ini udah bukti jelas ya teman-teman, DPR sudah gagal merepresentasikan kemauan dari rakyat. Mereka ini cuma wakil-wakil representasi dari partai politiknya, tapi bukan representasi dari suara kita. Bubarkan gak nih? Kasih penerus bangsa, kita semua udah muak, udah geli, udah jijik sama pemerintah yang mau mempertahankan korupsi, mau memperkaya diri sendiri, dan menjadi perwakilan partai, bukan lagi menjadi perwakilan masyarakatnya. Bubarkan DPR RI di Indonesia. Aku dapat beberapa kiriman video dari masyarakat yang mereka tinggal di sekitar wilayah DPR. Dan ternyata banyak banget korban dari demo-demo yang kepalanya bocor, yang terluka parah, yang terkena gas air mata, bahkan ibu-ibu dan anak-anak semua. Polisi-polisi dan BRIMOB, kalian ini ya dibayar dari hasil pajak masyarakat yang tercekik, yang hidupnya sulit sekali. Gunakan hati nurani kalian saat kalian menjalankan tugas. Jangan kalian tembakin masyarakat dengan gas air mata, dengan water cannon. Jangan kalian pakai alat-alat yang dibeli dari hasil pajak rakyat untuk membunuh, menyakiti, menangkap rakyat-rakyat itu sendiri. Hentikan tindakan ketidaksewenangan ini. Kalian juga masih manusia kan? Keluarga-keluarga polisi, keluarga-keluarga BRIMOB, tolong ingetin mereka, jangan bertindak semena-mena. Kita semua sedang berjuang melawan pemerintah yang korup di Indonesia, melawan DPR-DPR yang udah maunya gila hormat dan maunya mewah-mewahan sendiri, sementara kita semua sengsara, teman-teman. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik aja, PHK terjadi di mana-mana, masyarakat kesulitan mencari kerja. Udah begitu, masih lagi mau ditambahin PPN yang membabi buta dan PBB yang naik secara besar-besaran. Teman-teman, kalau sekarang kalian duduk di sana dan bertanya, aku bisa melakukan apa untuk support? Aku akan menggunakan platform aku untuk bersuara dan membela semua bangsa setanah air kita. Kita selamatkan generasi ini dari kehancuran, dari pemimpin-pemimpin kita sendiri. Aku dapat kontak dari salah satu teman yang tinggal di daerah sana, dan mereka butuh bantuan, teman-teman. Mereka butuh air, mereka butuh obat-obatan yang memadai untuk mengobati orang-orang yang terluka akibat dari demo. Tolong banget dibantu teman kita satu ini. Dia udah mau koordinasi, akunnya akan aku masukin ya di bawah, jadi bisa kontak sendiri butuh apa. Ayo, untuk kalian yang demo, kalian adalah pahlawan-pahlawan dari bangsa ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, ada di tangan kita semua. Kita support dengan apapun yang kita bisa. Kalau kalian bisa hadir. Kalau kalian memang punya ilmu untuk ngebantu orang-orang yang terluka, tolong bantu. Kalau kalian ada sedikit aja rezeki untuk bisa ngebantu support logistik, kita ambil inspirasi dari warga Pati. Mereka solidaritas dan persatuannya sangat tinggi untuk menggulingkan bupati yang korup. Di mana bupatinya? Lagi dicek KPK. Di mana DPR akan pergi? Akan kita bubarkan. Wow, luar biasa sekali ya support dari Mbak Salsa Erwina. Sampai-sampai beliau berani mengeluarkan statement bahwa para pendemo-pendemo hari ini yang bergerak, berorasi di lapangan dan melawan para anggota-anggota DPR itu merupakan pahlawan-pahlawan bangsa.
Karena mereka ingin membenahi sistem yang bobrok. Mereka ingin melawan ketidakadilan. Guys, seperti perkataan saya sebelumnya tadi, laporan harta kekayaan pejabat itu bisa bermiliar-miliaran, berpuluh-puluh miliar. Tetapi kenapa kita rakyat Indonesia malah kesulitan? Kita sengsara. Ini berarti kesimpulannya, semua harta kekayaan di republik ini, di negara ini, itu masuknya kepada pejabat, bukan kepada rakyat. Harusnya laporan harta kekayaan rakyat itu bisa setara dengan para pejabat. Tapi kenapa kita selalu jauh jomplang banget di bawah, guys, ya? Ini bukan lagi jarak, tapi ini sudah jurang, guys. Makanya sudah saatnya rakyat itu memberikan perlawanan. Perlawanan dengan berorasi, dengan berdemo, dengan menuntut hak-haknya, ya. Jadi betul, saya sangat setuju dengan apa yang Mbak Salsa Erwina ini sampaikan, bahwa para pendemo-pendemo itu hari ini jangan dibilang bahwa mereka itu adalah orang-orang pengangguran, orang-orang yang dibayar, orang-orang punya kepentingan, tetapi mereka adalah pahlawan bangsa yang berjuang untuk menegakkan keadilan. Karena kalau tidak begitu, guys, ya, kalau kita tidak berani untuk bergerak, maka para pejabat-pejabat kita, para DPR-DPR di atas sana, mereka tidak akan pernah peduli dengan nasib rakyat Indonesia. Mereka tidak akan peduli dengan kemiskinan kita. Mereka tidak peduli dengan berapa besar penghasilan yang kita dapat, seberapa banyak pajak yang dipalak. Mereka tidak akan peduli. Buktinya, mereka joget-joget, mereka menari-nari, ya, mereka bahagia dengan tunjangan mereka yang naik. Lalu kemudian ketika kita mengkritisi mereka, mereka malah membuat sound DJ horek, ya, membuatkan goyang tandingan lagi untuk meledek rakyat Indonesia, untuk merendah dan menghinakan rakyat Indonesia. Pasti, ya, pasti akan menimbulkan amarah. Maka untuk kalian para pejabat-pejabat, bersiap-siaplah, ya, kebangkitan amarah rakyat jika kalian masih mempertontonkan kesenangan dan joget-joget di atas penderitaan rakyat Indonesia. Orang di KPK yang mau benar-benar memberantas korupsi di Indonesia. Kalian semua hebat, kalian semua adalah pahlawan bangsa, dan aku salut banget sama kalian. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syahroni, lagi nih manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan, laporan dulu lah sama ketua partai. Otaknya di mana nih orang gitu ya? Udah jelas laporan ke ketua partai biar apaan? Biar dihilangin barang buktinya. Biar apa? Biar disupport, biar saling disembunyiin kalian sesama pegawai partai. Nih ya, kita bayar orang ini 104 juta per bulan buat memperjuangkan teman-teman separtainya, bukan buat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun karyawan DPR yang berani-berani pengen terus melanggengkan korupsi di Indonesia, siap-siap aja kita pecat kalian. Ingat nih ya, Ahmad Syahroni dari Nasdem, jangan pernah pilih orang ini, jangan pernah pilih partai ini lagi. Orang protes masyarakat dengan kenaikan tunjangan buat DPR dibalas dengan jogetin aja dari para mantan-mantan pelawak di Indonesia. Uya-Kuya itu siapa sih? Yang suka bikin YouTube ngegosip itu ya? Yang suka ngebahas masalah rumah tangga orang, masalah perselingkuhan yang gak ada mutu itu ya? Gak pernah ngomongin masalah apa kayak kemiskinan, kesejahteraan, apa teorinya, apa visinya, apa ideologinya itu ya? Oh, pantes. Ya gini nih, kalau misalkan pelawak disuruh jadi karyawan di pemerintahan, gak ada kapabilitasnya. Eko Patrio nih siapa? Pelawak ya? Oh, pantes ya. Dikira kemiskinan di Indonesia. Ada tuh datanya dari World Bank. Sehari di bawah 8 US dollar dan mayoritas masyarakat masih hidup dengan situasi itu. Belum lama ini ada anak kecil yang meninggal karena nggak dapat pertolongan. Di tengah defisit anggaran negara, kalian mau naikin tunjangan gitu kan? Diprotes sama masyarakat, jogetin aja katanya. Bener-bener somplak ya otak-otaknya nih orang-orang ini. Udah nggak punya empati, nggak tahu diri lagi. Kalian itu diprotes, bukannya refleksi dan sadar diri dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Malah ngatain dengan bilang jogetin aja. Pelawak, kalau udah nggak laku, update skillnya biar bisa lucu, biar bisa tetap relevan, biar bisa tetap kerja. Jangan udah nggak laku di dunia entertainer, masuk untuk jadi karyawan rakyat, abis itu ngeledek rakyatnya sendiri. Ini bukan panggung lawak-lawakan. Kalian itu sedang memperjuangkan kemanusiaan masyarakat Indonesia, anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan. Itu yang kalian perjuangkan, kemanusiaan. Gak ada yang lucu dari situ dan gak ada yang pantas untuk dijogetin dari situ. Kalau itu aja harus dikasih tahu. Kayaknya kalian memang bener-bener nggak pantas ya buat jadi karyawan masyarakat di pemerintahan. Kalau emang udah nggak laku, kerja sana, jualan es teh manis kayak di pinggir jalan, jadi badut manusia silver sana. Lebih mending duitnya didapat dari hasil kerja yang dikasih karena memang hasil kerjanya, bukannya tinggal duduk-duduk diprotes malah jogetin aja. Ini namanya bener-bener nggak tahu diri. Partai PAN dan Uya-Kuya, Eko Patrio, jangan pernah pilih manusia-manusia ini lagi ya. Kita tandain, akan aku masukin di highlight, kita ingat-ingat. Mereka cuma pelawak, mereka bukan penampung aspirasi. Nggak pantas mereka duduk di kursi DPR. Mereka cuma pelawak, mereka bukan penampung aspirasi. Nggak pantas mereka duduk di kursi DPR. Keren.
Bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, ya itu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Nge-record video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan? Biasanya nangis-nangis gitu di TV, gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modalnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnisnya ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum ya kan, abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang macet, nggak mau gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh kelakuannya, mati empatinya. Oke guys ya, artis-artis yang berminat atau menjadi anggota DPR seharusnya jangan kita pilih guys ya. Memang tidak semua, pasti ada artis-artis tertentu yang berkelas dan berkualitas. Tetapi artis-artis yang sebelumnya track recordnya nggak jelas, yang cuma ngelawak ya, membuatkan konten-konten ataupun tontonan-tontonan sampah, yaitu harusnya kita jangan mempercayakan mereka menjadi wakil rakyat. Karena ujung-ujungnya kita akan kecewa dan mereka nggak bisa bekerja. Karena orang-orang seperti ini ya gila hormat, minta dispesialkan dan mencari keuntungan bagi mereka saja ya, karena mereka sadar bahwa jadi artis ini ketika udah semakin menua, wajahnya udah nggak laku lagi ya, mereka akan mencari alternatif lain dan kenyamanan itu mereka dapatkan di kursi DPR, di mana di situ mereka duduk ongkang-ongkang kaki santai-santai, 3 juta per hari masuk rekening, lalu kemudian ditambah dengan tunjangan dan bonus-bonus yang lain. Itulah yang membuat mereka ya, walaupun sudah tidak mendapatkan job dari artis, dari dunia keartisan, tetapi mereka masih bisa hidup, menambah kekayaan mereka dari DPR ini ya, jobnya sebagai anggota dewan. Makanya sistem di parlemen ini perlu ada revolusi guys ya, karena kalau tidak, siapapun orang benar, orang suci sekalipun, kalau masuk di sistem yang sudah rusak, itu dia akan jadi rusak juga ya, karena di situ seperti terjerat dan terbelenggu. Oleh karena itu sudah saatnya kita merevolusi sistem yang ada di parlemen ini. Sistem gajinya transparan kepada kita rakyat Indonesia dan digaji dengan sewajarnya, serta selisihnya itu 2 atau 3 kali lipat dari rakyat Indonesia ya, seperti yang terjadi di negara-negara yang udah maju atau negara-negara di luar guys. Yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia, karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa?
karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik dalam kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat, waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani ngambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung Pak di Monas, atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak, tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Oke guys ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang diminta atau dituntut oleh Mbak Salsa Erwina, bahwa hukuman bagi koruptor yang layak bagi mereka adalah hukuman mati, bukan amnesti, bukan pula abolisi, bukan pula malah dibebaskan seperti Setia Novanto, ya. Karena begini, kalau kartel narkoba saja bisa ditembak mati, lalu kemudian para teroris-teroris itu saja bisa ditembak mati, lalu kenapa logika yang sama tidak kita terapkan juga kepada para koruptor-koruptor di negeri kita? Karena mereka juga mematikan atau membunuh masyarakat Indonesia. Daya rusaknya itu sama atau bahkan jauh lebih besar daripada kartel narkoba dan juga teroris, ya. Narkoba ini merusak dan membunuh generasi-generasi muda, tetapi koruptor itu merusak dan membunuh dari yang muda sampai yang tua. Semua lapisan kena gara-gara para koruptor ini, ya. Akhirnya kesehatan jadi tidak memadai, rakyat tertindas, mati kemiskinan, mati kelaparan, melarat, negara susah maju, negara tidak bisa berkembang. Itu karena para koruptor-koruptor ini. Dan sudah saatnya kita berlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Oke, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Mbak Salsa Erwina yang sudah menyampaikan ketegasannya, menyampaikan kritikan-kritikan yang sangat pedas dan tajam kepada para anggota-anggota dewan kita, yang dimana menurut saya mereka layak mendapatkan kata-kata yang seperti itu, ya. Oke, semoga Mbak Salsa Erwina ini diberikan kesehatannya, dijaga serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih. Walaupun Kak Salsa Erwina ini tinggal di luar negeri, gajinya besar guys, hidupnya nyaman, tapi dia masih peduli dengan kondisi bangsa dan negara kita. Dia masih peduli untuk mau menyumbangkan suaranya, memberikan semangatnya kepada kita semua. Terima kasih banyak. Dan jarang sekali guys ya, orang-orang seperti ini yang sudah mendapatkan kenyamanan, mendapatkan gaji yang fantastis di luar negeri, tetapi mau kembali bersuara untuk hal-hal yang dirasakan kurang, begitu berpihak kepada rakyat. Jadi ini kontribusi nyata dari Mbak Salsa untuk rakyat Indonesia, untuk negara kita, dengan memberikan suara-suara seperti ini, ya. Oke guys, terima kasih Anda semua sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Saya doakan juga semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan dan kekuatan. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.